insan akademis pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur. Kalau kita peras memudahkan ingatan kita menjadi 3 jangkar pokok utama dalam mewujudkan kualitas pemimpin masa depan itu, pertama adalah kapasitas, kedua adalah integritas, yang ketiga punya basis mobilitas. Pertama kapasitas, kalau orang yang sudah punya ilmu, punya bekal akademik yang baik, kemudian dia berkreasi, menciptakan, kemudian dia perkuat itu, maka pilar pertama, jangkar utama itu dia punya kapasitas. Basis dari kapasitas itu diperkuat atau dibangun atau digodok, ditempah dengan mereka yang sudah memiliki kualitas akademis pencipta pengabdi. 3 dimensi itu. Kemudian yang bernafaskan Islam menjadi basis integritas, menjadi basis pribadi yang kokoh, kuat, yang utuh. Lawannya adalah split personality. Orang yang split itu lain yang diucapkan, lain yang dikerjakan. Ya, tidak punya integritas itu tidak amanah, tidak jujur, tidak bertanggung jawab, tidak jelas pengabdian, kualitas pengabdiannya, karena dia tidak punya basis integritas, integrity. Seorang ahli strategi perang, jenderal kenamaan yang menguasai, memenangkan beberapa pertarungan, dia bilang kepemimpinan itu kombinasi yang kuat antara strategi dan integritas. Strategi dan integriti. Lalu di halaman berikutnya bukunya dia mengatakan, kalaupun Anda harus meninggalkan salah satu, tinggalkan strategi, jangan tinggalkan integriti. Jadi dimanapun kita berada, integritas itu harus tetap terjaga. Di 5 insan cita, jangkar yang kedua yang berkaitan dengan pentingnya kader ini menjaga integritas diri, kepribadian yang kokoh yang kuat itu, basisnya adalah pada pemahaman, penghayatan, pengamalan ajaran Islam yang menjadi ciri utama dari organisasi yang kita cintai ini, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam. Warna, corak, nuansa, performa itu selalu merefleksikan semangat atau nilai-nilai Islam. Baru jangkar yang ketiga, apabila 2 ini kuat, kapasitas kuat, kemudian integritas kokoh, maka yang ketiga itu adalah basis mobilitas, bahwa yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan dalam kepengurusan ini, dalam kehidupan ini, adalah untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan diridhoi Allah. Ada pertanggungjawabannya itu, ada yang kita tuju, masyarakat adil, makmur, yang diridhoi Allah SWT. Jadi menggerakkan kita, mobilitas kita, aktivitas kita, kegiatan kita begitu penuh energi dan semangat, karena yang kita tuju itu luar biasa mulia, yaitu masyarakat adil, makmur, dan diridhoi Allah. Kata bertanggung jawab itu adalah menjadi energi kuat bahwa ya kita lakukan seluruh yang kita yang menjadi tupoksi kita, tanggung jawab dan fungsi kita, wujudkan masyarakat adil, makmur, dan diridhoi Allah. Sebelum melangkah ke langkah agenda besar wujudkan masyarakat adil, makmur, dan diridhoi Allah, maka bekali benahi diri dulu di etape atau tahapan pertama, baru tahapan kedua memimpin. Maka ada istilah intermediate goal dan ultimate goal. Tujuan antara, adik-adik benahi diri. Jadi sarjana plus, apa plusnya tuh? Nilai leadership, nilai kepemimpinan. Coba Anda lihat, orang yang lulus kemudian tidak punya bekal organisasi, tidak punya pengalaman organisasi, dengan orang yang lulus, mahasiswa yang lulus pendidikan sarjana dengan nilai organisasi, dengan bekal pengalaman organisasi, kualitasnya, kadarnya beda. Cara menghadapi orang, cara memperjuangkan nilai, cara mengkomunikasikan ide gagasan, cara negosiasi, cara problem solver beda. Karena dia punya
kelebihan yaitu yang diperoleh selama dia kuliah itu adalah melatih diri untuk menjadi pemimpin yang berkarakter dan pemimpin berkualitas. Basis yang menjadi basis mobilitas itu adalah kesadaran yang kuat bahwa kita punya beban tugas dan tanggung jawab mewujudkan. Sebelum mewujudkan masyarakat adil makmur, kita wujudkan prestasi gemilang pada diri kita dulu. Ketika dia terjun menjadi politisi, dia terjun menjadi pengusaha, dia terjun menjadi akademisi, dia terjun menjadi pekerja sosial, dia terjun menjadi pendidik dan sebagainya, itu 3 jangkar kokoh kuat itu akan menjadi guidance atau pemandu bagi dia di dalam